Ya Rasulullah, ya Nabi. Yai, Alam. saya Tinton Yai dari Sulawesi Utara, Manado. Jauh sekali. Iya Yai. Saya ini cuma pengen dapat wejangan pelurusan sejarah Yai. Jadi kalau saya baca-baca, Condro Sengkolo Sirno Ilang Kertaning Bumi itu runtuhnya Majapahit. Ya. Di mana ada berbagai sumber seperti Pararaton, Serat Darmo Gandul itu mengatakan yang meruntuhkan Majapahit adalah Girinda Wardana dan Raden Fatah. Apa apakah itu betul? Yang pertama, yang kedua peran Wali Songo pada momen besar itu apa Yai? Terus yang berikutnya adalah negara adidaya itu besar sekali, tapi rakyatnya runtuh terus tidak ada sisa sama sekali. Kemana orangnya Yai? Terima kasih matur suwun Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Majapahit itu dibangun itu adalah rangkaian panjang dari kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Mataram di Jawa Tengah sempat kuat, tapi karena ledakan gunung Merapi dan ini pecah, yang Wangsa Sailendra ke Palembang membesarkan Sriwijaya di zaman Balaputra Dewa, yang Wangsa Sindok timur. Jadi cikal bakal Kadiri, Toho, kemudian ada Tumapel kecil dipimpin Tunggul Ametung. Tunggul Ametung dilala punya istri yang sangat cantik namanya Kendedes. Kendedes direbut sama Kenaro. Lah Kenaro begitu jadi Adipati Tumapel menyerang Kediri tahun 1222. Itu kalau era kerajaan Islam Samudra Pasai zaman Malikus Soleh, Malikus Zohir. Nah 1222 perang Ganter, Kediri kalah Kertajaya. Berdirilah Singasari. Singasari dipimpin oleh Kenaro, kemudian diteruskan oleh Anusapati, teruskan Tohjoyo, teruskan Ranggawuni, teruskan Kertanegara. Lah Kertanegara ini bikin ekspedisi besar namanya Pamalayu untuk menghadang Mongolia. Karena Mongolia menjadi adidaya dunia, menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina. Nah, menyerang Singasari, utusannya namanya Menci, dipotong kupingnya. Nah, di saat persiapan perang, negara kosong. Maka Kertanegara diserang oleh cucu dari Kertajaya, namanya Jaya Katuang. Maka runtuhlah Singasari, diserang oleh Jaya Katuang. Lah, Jaya Katuang diserang oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara. 3 anak perempuannya dinikah sama Raden Wijaya. Raden Wijaya dari kerajaan Pajajaran dari Jawa Barat, Terah Siliwangi. Nah, diserang oleh Wijaya, maka Jaya Katuang hancur. Nah, Wijaya kemudian mendirikan Majapahit. Lah Majapahit terus bergerak. Lah di zaman Brawijaya V, ini cucu buyut Jaya Katuang balas dendam, namanya Girindra Wardana. Nah, itulah maka kemudian kerajaan Majapahit kosong diserang oleh Girindra Wardana. Lah Girindra Wardana diserang oleh Raden Fatah, anak Brawijaya V. Jadi Raden Fatah itu bukan nyerang bapaknya. Raden Fatah itu menyerang Raja Kediri yang menguasai Majapahit. Itu sejarah yang dikenal dengan Sirno Ilang Kertaning Bumi. Nah, akan tetapi kemudian sejarah itu dirubah, gitu loh, masuk dalam sejarah Belanda mulai dirubah. Itu yang merubah sejarah itu ada namanya Ngabdullah. Ngabdullah ini orang santri yang kemudian ikut Belanda. Itu. Nah, itu yang kemudian dikenal dengan penulis Sabdo Palon Noyo Genggong pada versi baru, di mana yang nyerang Majapahit adalah Raden Fatah. Jadi dibikin seolah-olah bahwa bapak itu menyerang, anak itu menyerang bapak. Jadi proses disinformasi historis ada di situ. Termasuk bahwa kemudian Ngabdullah inilah yang nulis Sabdo Palon Noyo Genggong. Itu. Nah, termasuk yang nulis Darmo Gandul Gadolojo. Jadi itu di situ. Jadi peranan
Raden Fatah itu bukan menyerang Majapahit yang bapaknya, tapi menyerang Raja Kediri yang namanya Girindrawardhana yang menguasai Majapahit, karena Girindrawardhana menyerang bapaknya Raden Fatah namanya Brawijaya V. Nah, itu proses politik di sekitar itu yang membedakan antara Sirno Ilang Kertaning Bumi pada versi Majapahit dan pada versi Sabdo Palon Nayagingga. Nah, peran para wali apa waktu itu? Ya menyelamatkan kerajaan Majapahit dari serangan Girindrawardhana. Makanya kemudian para wali membackup penuh Raden Fatah. Nah, sehingga kemudian salah satu bangsalnya kerajaan Majapahit diboyong ke Demak yang kemudian ditaruh di depan Masjid Demak. Jadi Serambi Masjid Demak itu adalah bangsal Majapahit zaman segitu. Nah, kemudian kenapa yang di sini hilang? Nah, itu bedanya. Yang di Jawa Tengah sisa-sisanya masih ada karena terbuat dari batu. Nah, kalau yang di Jawa Timur yang Majapahit itu hilang sebagian karena bata merah. Kekuatan bata merah seberapa? Kemudian sebagian besar memang digondol sama Belanda. Yang bagi orang Jawa waktu itu belum terlalu berharga, tapi Belanda sudah tahu bahwa itu berharga dan itu bisa dipakai untuk membuat missing link, untuk membuat mata rantai yang hilang. Sehingga jangan heran patung pun ada di sana. Makanya Gus Dur pernah marah-marah ketika Indonesia tidak mendapatkan moratorium penundaan pembayaran utang seperti yang diberikan pada Venezuela. Gus Dur marah. Kami menjadi miskin karena dijajah oleh Belanda. Kalau mau fair tata ulang dunia pertama, kembalikan patung Ken Dedes, kembalikan naskah Empu Sedah, naskah Empu Panulu, kembalikan kitab negara Kertagama, kembalikan Sutasoma, sebut semua. Jadi negeri jajahan itu menjadi ahistoris. Sebagaimana beberapa negara di Afrika sejarahnya hilang karena dibawa ke Eropa. Nah, inilah yang namanya sejarah kenapa kita banyak yang hilang. Untungnya kemudian di Belanda masih tersimpan rapi, jadi kita bisa belajar. Orang Sulawesi juga punya naskah besar, namanya Lagaligo. Sebuah prosa liris terpanjang dunia. Itu adanya juga di Leiden. Orang Makassar sendiri udah nggak nyimpen. Orang Sulawesi juga udah nggak nyimpen. Itulah ya. Itu yang bisa saya jelaskan. Kalau nanti bisa ketemu darat, kita bisa diskusi lebih panjang.